Ingin dapatkan pahala abadi hingga negeri akhirat? Yuk donasikan amal terbaik Anda untuk pembebasan asrama santri At-Tasdik. Nah, sebelum ke sana, mungkin sedikit berbicara tentang penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah salah satu ulama dari ulama mazhab yang 4, mazhab fikih yang 4. Dan beliau dijuluki sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Gelar itu beliau dapatkan karena kegigihan beliau, kesabaran beliau di dalam menerima fitnah dan ujian khalqul Quran. Ketika itu Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tasim menganut faham Mu'tazilah. Dan di antara akidah Mu'tazilah itu bahwa Al-Quran menurut mereka adalah makhluk. Jadi beliau digelari dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah karena perjuangan beliau membela akidah Ahlu Sunnah dalam masalah Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu sifat. Dan sifat Allah itu tidak mungkin makhluk karena Allahnya bukan makhluk. Kalau Al-Quran itu adalah makhluk berarti ada sifat-sifat makhluk yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu tidak mungkin. Imam Ahmad gak mau berpura-pura dalam masalah ini sampai akhirnya beliau dipenjara, disiksa. Wafatnya beliau itu karena sakit yang beliau terima ketika di penjara itu, selama di penjara. Gitu, sakitnya berlanjut terus sampai beliau keluar dari penjara dan beliau wafat karena sakit yang beliau derita itu semakin parah. Nah, semenjak itulah Imam Ahmad itu digelar dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak tahu andai kata Imam Ahmad tidak berpegang teguh dengan akidah ini, apakah kita masih Ahlus Sunnah sekarang ini? Gitu, mungkin akidah Mu'tazilah itu menyebar luas dan mungkin bisa saja kita sekarang menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Gitu, dan ini diantara pertolongan Allah untuk kaum muslimin dengan adanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini. Imam Ahmad itu dilahirkan di Baghdad. Di Baghdad ya. Walaupun ada riwayat bahwa beliau di kota Marwin katanya seperti itu, tetapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahwa beliau itu dilahirkan di kota Baghdad, Irak yang sekarang hancur luluh lantak karena dibom oleh Amerika. Kemudian beliau dilahirkan tahun 164 Hijriah di masa kekhalifahan Abbasiyah. Nah, Imam Ahmad ini menurut ahli sejarah itu memiliki nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Al-Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu sendiri adalah gurunya Imam Ahmad. Gitu, di dalam ilmu fikih. Karena Imam Syafi'i untuk hadis bertanya kepada Imam Ahmad. Karena beliau menganggap Imam Ahmad itu lebih faham tentang ilmu hadis. Nah, dalam ilmu fikih beliau berguru kepada Imam Syafi'i salah satunya. Kalau Imam Syafi'i itu bertemu dengan Nabi, nasabnya itu pada Abdul Manaf gitu Abdul Manaf di sini tetap, kalau Imam Ahmad itu kepada Nizar gitu. Jadi nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ dikisahkan bahwa Imam Ahmad itu lahir dalam keadaan miskin tidak memiliki harta melimpah, tetapi semangatnya begitu tinggi di dalam menuntut ilmu. Sampai Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa di antara syarat berhasilnya menuntut ilmu itu katanya kemiskinan. Kenapa? Orang miskin itu biasanya lebih semangat itu ketimbang orang-orang kaya, ngeraredul gitu Makanya kalau kita lihat mayoritas ulama itu kebanyakan miskin. Ada ulama yang memang hidupnya mewah sebelum jadi ulama, yaitu Imam Ibnu Hazm itu. Karena beliau kan di antara beliau itu kalau tidak salah anak menteri Al-Imam Ibnu Hazm itu, dan beliau mulai belajar di usia 25 tahun sampai menjadi ulama besar mazhab Zahiri itu. Nah, kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu dilahirkan dalam keadaan miskin.
tetapi memiliki semangat keilmuan yang begitu tinggi sampai beliau melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Nah, kira-kira kita bagaimana nih? Semangat tidak mencari ilmu? Masa orang-orang dulu semangat padahal tidak punya kendaraan? Kita mah sekarang naik bebek gitu kan ya. Kemudian naik Panther, kita mah naik kuda, naik kijang. Masa masih malas saja untuk menuntut ilmu? Malu, makanya semakin dipermudah sarana ilmu itu, coba antum lihat semakin berkurang kemampuan kita di dalam masalah ilmu. Betul tidak? Iya, sebetulnya kita sulitnya apa sih mencari ilmu? Internet di rumah, kuota tebal, tinggal klik Google, YouTube, bahkan ada grup-grup WA yang kemudian mengajarkan ilmu. Tapi kenapa keilmuan kita tidak seperti ulama-ulama dahulu? Majelis-majelis taklim kita mah tinggal beberapa meter saja dari rumah. Begitu banyak di masjid-masjid, tapi rasanya sulit untuk menjadi ulama. Ya, padahal Allah begitu memudahkan sarana kita untuk menuntut ilmu itu. Jadi kira-kira ada apa ini? Kalau saya tidak heran, karena Nabi SAW mengatakan la ya'ti yaumun illa wa huwa syarrun minal yaumil ladzi qablahu. Tidak ada satu hari, kata Nabi, kecuali hari itu akan lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, lebih buruk dari sisi ilmunya. Makanya sebaik-baik manusia zaman sekarang itu tidak akan melampaui kebaikan manusia zaman dulu. Sepintar-pintarnya ulama zaman sekarang itu tidak akan sepintar sedalam ilmunya ulama-ulama zaman dulu.